Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Matta sukha parijjaga passe cewi pulang sukhang cakce matta sukhang dihiro sampasang pulang sukhang di para Rama Ramani Upasaka Pasika, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Anda yang berkumpul di tempat ini ya, pada malam hari ini ya, tergolong orang-orang yang luar biasa ya. Karena ada syair yang dikatakan oleh Sang Buddha ya, orang baik itu mudah melakukan kebaikan, tapi orang jahat sangat sulit sekali untuk berbuat kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian ya, sesuai tema yang diberikan panitia yang harus dipilih ya, pada malam hari ini, semampunya akan mengulas tentang keseimbangan batin. Bapak Ibu saudara sekalian ya, keseimbangan batin ya merupakan kualitas batin yang tinggi ya. Orang yang punya kualitas batin yang tinggi belum tentu kalau dia sudah berusia tua. Kadang-kadang ada orang tua yang mentalnya seperti anak-anak ya. Saya beberapa bulan yang lalu ada di Jakarta ya, diajak nengok orang sakit ya, anaknya sudah besar ya. Dia sudah kuliah hampir selesai ya. Dia sangat repot sekali karena merawat ibunya ya, yang menurut kabar ibunya ini sudah berpisah dengan suaminya cukup lama ya, dan dia terkena penyakit ya, komplikasi ya. Orangnya sangat rewel ya. Jadi maunya lantai rumah itu pagi dan sore harus dipel ya. Kalau anaknya bangun telat ya, biasanya dikerjakan sendiri tapi sambil ngomel-ngomel ya. Anak udah besar nggak bisa bantu orang tua, sambil kerja ngomel-ngomel ya. Padahal ya dia sakit seperti itu ya, mestinya mengerti ya cara mengobati terlebih dahulu ya, dari dalam ya. Kalau sensitifnya perasaan ini buat dia mudah emosi seperti itu ya, tentunya penyakit yang dialami akan sangat sulit ya untuk disembuhkan. Dan dia mungkin berpikirannya satu-satunya dokter yang diharapkan bisa menyembuhkannya. Ini contoh ya orang tua yang mentalnya seperti anak-anak. Padahal yang namanya ketabahan itu ya mestinya yang memiliki adalah orang-orang yang sudah tua. Mestinya. Banyaknya hari ya, banyaknya tahun yang dilalui ini mestinya ada pengalaman yang sudah luar biasa yang didapatkan.
Tapi ya ada juga kejadian seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha di Jataka ya. Ada orang yang usianya baru 6 tahun ya, punya ketabahan yang luar biasa ya. Kalau tidak salah ya judul Jatakanya itu Sujata Jataka. Bodhisatwa pada waktu itu ya lahir di keluarga ini ya. Dia baru berusia kira-kira 6 tahun. Ayahnya sudah berusia kira-kira ya 35-an tahun ya. Waktu itu ya ibunya meninggal ya. Sang ayah ini memang punya rasa cinta yang mendalam sekali ya. Karena orang mencintai seseorang itu juga berbeda-beda. Ada karena kuatnya cinta yang dimiliki, kalau orang yang dicintai meninggal, dia juga lebih baik meninggal. Gitu ya. Saya rela mati bersama. Di pewayangan ya, seni Jawa itu juga ada kisah ini. Di suaminya mati, dia juga ikut mati ya. Karena apa? Percuma saya hidup tanpa suami. Jadi bapaknya Sujata ini ya tidak nyusul mati, tapi dia sedih sekali ya. Sedih yang luar biasa ya. Sampai nggak mau baring dari tempat tidur, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau bicara ya. Lah anaknya yang 6 tahun ini karena memang punya kualitas batin yang luar biasa ya, berpikir ya, gimana ya caranya supaya ayah saya ini sadar ya, supaya tidak memikirkan lagi ibu yang sudah meninggal, supaya dia bahagia ya, dia tabah. Ya. Karena pikiran anak kecil ini yang jernih ya, yang tenang ya, saat memikirkan cara ini kemudian langsung muncul ya jawabannya ya. Wah, tadi ada sapi yang mati ya. Kalau sapi di India mati itu tidak boleh dipotong-potong ya, tidak boleh di apa-apain. Ya. Biarkan menggeletak ya. Karena sampai sekarang ada kepercayaan sapi di sana itu titisan dewa. Bahkan kira-kira 15 tahun yang lalu saat Bante ke India, ya orang di stasiun kumpul sama sapi. Di kotoran sapi juga ada di mana-mana, nggak tahu mungkin sekarang sudah bersih. Kemudian ya dalam pikiran si anak ini ya saya akan nyari rumput muda, satu gulung ya. Kemudian rumput ini akan saya dekatkan sapi yang mati ini. Ya. Dan kemudian si anak kecil ini nawari sapi ini ya, sapiku ya, ini saya bawakan makanan kesukaanmu, ayo makan, ayo makan ya. Dia ngomong begitu berulang-ulang ya. Sampai tetangganya yang lihat ini karena tetangganya juga tahu kalau ibunya sudah meninggal ya. Waduh, kasihan tetangga saya ini ya. Bapaknya sudah ditinggalkan istrinya meninggal ya. Anaknya menjadi gila ya. Karena rasa kasihan kemudian ya, tetangga ini cepet-cepet ya. Karena tahu kalau sedihnya yang luar biasa itu tidak pernah keluar rumah. Sudah ada 1 minggu ya. Pak D ya, Mbok sudah ya, orang yang sudah meninggal itu tidak usah dipikirkan. Yang dipikirkan ini loh, yang masih hidup ini, anakmu ini loh, anakmu ya. Loh kenapa anakku ya? Begitu perhatiannya sudah teralih ke anakku ya, sebenarnya kesedihan karena istri ini sudah tidak ada sebenarnya.
Ini sudah khawatir tentang anaknya ini. Ya. Anakku kenapa? Ya. Anakmu itu nggak tahu itulah, lihat ya, saya kasihan ya. Cepet-cepet ya dia pergi ya. Di mana ya? Itu di samping rumah saya ya. Dilihat ya. Wah, sangat terpukul ya. Karena apa ya? Karena selama ini ya sang bapak ini melihat tanda-tanda yang luar biasa di sifat anak ini ya. Kenapa hari ini justru terlihat sifatnya ini seperti orang gila. Lalu ya, anakku ya, apa penilaian saya salah selama ini menilai kamu ini anak yang luar biasa ya, punya pengetahuan yang luar biasa, ketabahan yang luar biasa. Kenapa sekarang ini kamu bersifat bodoh seperti ini ya? Lalu anaknya menjawab ya, ayah ya, coba direnungkan dengan sebaik-baiknya ya. Bapak mengatakan saya bodoh. Sebenarnya yang bodoh itu saya atau bapak ya. Saya ngasih makan ya ke sapi ini, bangkainya masih ada di depan saya. Tapi bapak bersedih itu, ibu sudah menjadi debu ya, sudah dibakar 7 hari yang lalu. Sebenarnya sikap seperti ini siapa yang lebih bodoh ya? Lalu bapaknya langsung tersentuh hatinya. Iya, ya. Iya anakku ya, sebenarnya dalam hal ini saya yang lebih bodoh ya. Kamu yang lebih bijaksana ya. Selama 7 hari saya tidak melihat kamu sedih ya. Tidak pernah melihat kamu nangis ya. Tapi sebagai orang tua sebenarnya saya malu ya. Saya selalu bersedih, selalu menangis ya. Tidak bisa makan, tidak bisa ngerjakan apapun ya. Setelah ayah ibumu meninggal. Nah saudara sekalian ya. Ini mencerminkan bahwa ya kualitas batin sang bapak ini, mestinya kualitas batin anak ini yang memiliki bapaknya, mestinya ya. Tapi ini anaknya yang memiliki ya. Nah, sebenarnya tidak mudah juga ya, kenapa anak ini memiliki kualitas batin yang seperti itu ya. Ya, kira-kira Anda tahu jawabannya? Kenapa ada anak yang punya kualitas batin seperti itu? Kenapa? Iya, karena banyak hal-hal bermanfaat ya yang selalu ya diutamakan ya dalam hidupnya, baik di masa lampau maupun masa sekarang. Kadang-kadang sebagian besar orang ya melakukan sesuatu itu ya lebih diutamakan ya, kalau saya lakukan menyenangkan atau tidak. Bukan kalau saya lakukan bermanfaat atau tidak. Benar ya? Kalau sekarang ini banyak orang menjadi korban makanan, bahkan Bante juga ikut jadi korban karena yang memberi makanan itu umatnya. Bantenya kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, ya. Terus apalagi gulanya juga tinggi, tensinya tinggi, ya. Siapa yang memberi makan? Ya? Umatnya. Ya. Karena umatnya punya gaya makan yang seperti itu. Ya. Jadi orang-orang sekarang itu punya gaya makan itu, masak itu boleh masak apa saja, yang penting enak. Benar begitu ya. Rumah makan yang laris itu kan rumah makan yang makanannya enak. Betul enggak? Kalau enggak percaya buktikan ya. Mau totoan juga boleh. Ya. Jadi padahal makanan yang enak ini umumnya ya untuk kesehatan kurang bagus. Ya.
Saya itu dulu waktu kecil ya, sebelum kelas 5 ya, kalau di Jawa itu ada namanya kitanan ya, enggak tahu di sini di kitan atau enggak. Saya belum nanya sampai sekarang. Orang-orang tua ya, bapak, "Le, ya, jangan kamu suka makan gula ya, nanti kalau sunatan darahnya banyak sekali yang keluar ya." Saya enggak percaya ya. Karena memang kan belum terjadi ya, mana saya bisa tahu ya. Enggak pernah lihat juga yang lain mengalami seperti itu ya. Saya memang senang gula ya. Jadi mau punya gawe itu kan banyak gula ya, gula apa Jawa itu yang buntir yang coklat itu ya. Ngambili ya, nanti keluar ngambil bawa ya sambil dimakan. Wah, saya nggak tahu ya. Bener ya kata orang tua ya. Waktu kitanan itu darah ngucur banyak sekali saya sampai takut deh. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang sekarang ini banyak sekali terkena penyakit ya. Sangat banyak yang disebabkan oleh makanan. Ya, orang suka durian ya. Sampai kalau makan kelewat-lewat ya kan. Padahal durian ini bikin apa? Kolesterol ya, kolesterol ya. Pernah ada teman biku ya, karena gorengan suka, mie suka, durian suka ya. Tahu-tahu dia satu hari kena vertigo ya. Tahu vertigo? Wah, saya pokoknya ngalami sekali sudah kapok. Vertigo ini kalau kita jalan itu misalnya pas kambuh ya, muter-muter ya. Apa saja itu muter ya, kita bisa jatuh saat itu juga ya. Muter, bumi ini muter ya. Setelah dicek apanya yang tinggi saudara? Kolesterol tinggi, trigliserid 650 ya. Terus apa? Mungkin bisa kena stroke ya. Wah, mulai saat itu waduh ya. Dianjurkan dokter supaya menghindari makanan ini, makanan itu ya. Ini bukti ya bahwa gaya yang dimiliki orang-orang kebanyakan itu ya, pola hidup yang tidak sehat. Kalau makanan sehat itu ya sudah dikasih tahu dokter, tapi memang nggak begitu enak ya. Misalnya daun rebus ya, kemudian timun rebus ya, kan nggak enak itu. Ya. Jadi orang nggak suka. Kemudian singkong rebus ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, kalau orang ya saat indria-indrianya ya, kita ini memiliki 6 indria ya. Indria mata ya, indria telinga ya, indria hidung, indria mulut, indria tubuh, indria pikiran. Orang yang punya kualitas yang cukup berkembang ya, saat indria-indria ini kontak dengan objeknya ya, mestinya yang diutamakan ya, mana yang bermanfaat ya, mana yang tidak bermanfaat. Ya termasuk makanan tadi yang bermanfaat sebenarnya ya makanan makanan sehat itu. Ya. Tapi umumnya ya orang seneng makanan yang tidak sehat. Ya. Saudara-saudara sekalian ya, kalau misalnya mendengar orang ngobrol ya, ngobrol ya, ini kalau saya dengarkan saya mendapat manfaat tidak ya? Kalau misalnya tidak ada manfaat yang bisa saya ambil ya, boleh ya,
pembicaraan itu ya, pembicaraan orang itu diabaikan ya. Demikian juga ya kalau ya misalnya melihat ya, saya sendiri ya dari dulu dari kecil ya, ya sifat rajin itu ada ya. Pandai memang nggak begitu pandai, tapi rajin ada. Katanya untuk menjadi pandai itu syaratnya harus punya sifat rajin. Ya. Yang penting yang dasar punya. Ya, ya. Saya sendiri tidak tega ya kalau misalnya melihat ibu sudah masak, sudah nyuci, ya saya tidak bisa melakukan. Ya sebenarnya nyuci bisa ya, tapi kalau nyuci misalnya apa pakaiannya adik yang masih bayi itu kan susah. Ya. Nah, saya melihat rumah kotor ya, karena belum disapu itu ya timbul pikiran sendiri, wah saya sebaiknya nyapu ini. Ya. Ini yang bisa saya lakukan. Ya. Jadi berusaha membuat ibu senang ya. Nanti dia balik dari sendang ya, nyuci ya, rumah sudah bersih ya. Ini tentu mendatangkan manfaat ya. Karena apa ya? Orang hidup ya, kita hidup ini kan di alam apa samsara ya, artinya alam kelahiran dan kematian ini perlu diseberangi dengan kekuatan semangat. Ya. Nah semangat ini supaya bisa menjadi kekuatan yang besar ya, harus ya kita pandai-pandai melihat kesempatan bagaimana kita mengembangkan semangat. Ya. Terutama misalnya ada sesuatu yang dilakukan ya, yang akan membuat orang lain senang ya, yang jenis perbuatan baik ya, hal itu sangat ya, sangat perlu dilakukan. Walaupun nyapu ini mungkin ya bagi anak-anak sekarang mungkin tidak begitu suka ya, tapi ini jenis perbuatan yang baik. Bante sendiri salut ya, kadang-kadang orang tua itu mendidik anaknya juga beda-beda. Ya. Ada orang tua yang mendidik anaknya itu mandiri ya, jadi dia enggak sebenarnya mampu saya lihat ya, untuk nyari pembantu ya, untuk nyuci-nyuci, tapi dia enggak pernah ya, pengen punya pembantu karena apa ya? Ya kita makan anak 3 ya, orang tua 2 ya harus nyuci masing-masing ya. Begitu selesai makan harus nyuci ya. Anaknya diajari seperti itu ya. Mbak nyuci baju juga sama ya. Bajumu kotor cuci masing-masing ya. Dan anaknya ini saya lihat juga benar-benar sangat dewasa ya pada saat Bante datang ke rumahnya ya. Itu nak ya, Bante ditemani ngobrol ya, ibu akan masak ya. Kalau Bante perlu minum apa dibuatkan ya. Ya bu ya. Padahal ya masih SMP ya. Dan dia nemeni Bante ngobrol itu ya bukan diem itu, tapi ya nanya-nanya ya. Bisa ngajak ngobrol ya. Ada seorang orang tua yang cara mendidiknya ini bagi Bante sangat menyenangkan ya. Bante sampai berpikir, ini ada orang tua yang punya anak 3 laki-laki ya. Kalau ada yang berniat jadi biku pasti jadi biku yang baik. Ya. Sampai satu hari Bante tanya, Bu, ya, ada apa Bante ya? Mbok ini anaknya kan 3. Ya, ya kenapa Bante? Ya dikasihkan biku sangka 1. Ya. Yang paling besar boleh, yang tengah boleh, yang kecil boleh ya. Ya ini Bante kalau saya ikhlas-ikhlas saja, tapi coba Bante tanya anaknya mau atau enggak. Ya. Begitu anaknya tak tanya ternyata enggak mau. Waduh ini. Ya ini saudara ya. Nah saudara sekalian ya, kadang-kadang anak-anak itu kalau tidak ada pekerjaan ya, mungkin lebih senang keluyuran. Ya. Ya. Daripada keluyuran kira-kira ada enggak yang lebih bermanfaat dari itu? Ada enggak kira-kira?
banyak sekali. Saya dulu ya, karena sering ya mengalami ya, kenapa ya saya kalau ngerjakan sesuatu itu gampang bosan. Ya. Kemudian saya satu hari ketemu buku ya tentang meditasi ya, itu yang ngarang Bhante Titake Tuko ya. Saya merasa, wah ini sepertinya saya harus mengenali pikiran saya sendiri. Makanya saya jadi biku memang ya terus terang condong ke arah meditasi ya. Sampai ada umat yang dana tempat ya, tanah ya. Saya kasih nama Wisma Meditasi ya. Karena memang ya sebenarnya ada kaitan sebenarnya ya. Saya kemudian wah daripada apa habis sekolah saya keluyuran ya, lebih baik saya latihan sendiri ya. Panduannya kan apa pokok-pokok panduannya ada ya, saya latih ya. Semampunya duduk semampunya ya. Ternyata latihan ini perlahan-lahan ya membawa manfaat yang nyata ya, ada pemahaman benar ini ya. Segala sesuatu itu ditentukan oleh pikiran ya. Pikiran ini yang memimpin, yang membentuk ya. Setelah mulai paham sifat rajin itu mulai berkembang, mulai tambah kuat sudah ya. Saya kemudian Pak ya, Mbok ini apa saya minta dibuatkan altar ya. Saya ingin sering-sering sembahyang rutin, meditasi rutin ya. Karena orang tua itu kalau anaknya sudah ngomong seperti ini pasti mendukung ya. Ya, saya buatkan ya. Tapi kamu ngomong seperti itu ditepati ya. Ya, kayaknya lebih rajin ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya. Jadi apapun yang kita lakukan dimanapun ya sebenarnya pertimbangan yang paling berharga itu ada manfaat atau tidak ya. Ini ya. Jangan pertimbangannya menyenangkan tidak ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, kalau kita latihannya sudah ke arah situ ya, termasuk misalnya mendengar suara ya. Suara itu sebenarnya punya kualitas yang berbeda-beda ya. Coba misalnya Anda mendengarkan orang yang marah-marah, suara orang yang marah-marah. Seperti apa ya reaksi pikiran kita? Bisa-bisa kita ikut emosi, misalnya orang tua itu marah-marah ke anak ya. Mungkin kita nggak tahu duduk persoalannya akan nimbrung dan bela ya. Loh kamu ini orang tua kok sama anak kok sampai sekasar ini ya. Loh kita nggak tahu duduk persoalannya langsung nimbrung misalnya. Kalau disalahkan bagaimana? Nggak usah ikut-ikut urusan rumah tangga orang lain. Misalnya disekak seperti itu ya. Kita malah bisa mati kutu ya. Jadi suara orang marah ya jelas ya akan punya dampak yang sangat negatif ke kita ya. Bisa-bisa muncul emosi, muncul rasa jengkel juga ya. Wong Bante itu pernah naik pesawat ya. Kalau Bante kan ilmunya sudah banyak ya. Bante juga ada ini ilmu apa pura-pura tuli walaupun saya ini bukan tuli ya. Pernah mendengar ya? Ada ya di kitab suci ya? Pernah baca? Enggak pernah ya? Ini tentang kisah Sang Bodhisattva dulu kehidupan lampu itu ya. Pernah lahir jadi anak raja. Anak raja ini badannya itu bercahaya ya. Dia lahir jadi bayi badannya sudah bercahaya. Karena kekuatan kebajikan yang besar sekali. Wajahnya mencorong ya.
Tapi satu hari itu padam ya. Karena apa ya? Karena melihat ayahnya seorang raja ini melakukan hukuman pancung ya. Hukum pancung tahu ya? Orang yang punya kesalahan besar dipotong lehernya ya. Anaknya ini kaget luar biasa. Waduh, karena kekuatan cinta kasih, belas kasihan yang besar itu kan kaget itu luar biasa. Jadi kata-kata apa ya? Kata kaget itu kalau terlalu kuat itu harus kaget. Misalnya enak itu juga enak. Enak banget. Karena kaget ya, sinar tubuhnya lenyap ya. Dan pada waktu itu ya, secara tidak diketahui ya, khususnya oleh pihak kerajaan, ibunya sang bayi ini di kehidupan lampau ya masih mengikuti dan menjaga di sekitar tempat itu. Tinggalnya di bawah payung istana. Melihat anaknya kaget ini cepet-cepet ditengok ya, dilus-elus, anakku ya. Kamu sedih karena apa ya? Ibu ya, saya tidak suka ya melihat orang yang kejam seperti ayah ya. Masa orang dibunuh ya. Apa enggak bisa disadarkan, enggak bisa dibimbing ya. Apa enggak ada cara orang jahat dibimbing menjadi baik ya. Ini kejam sekali ya. Terus terang saya tidak suka tinggal di sini, Ibu. Carikan tempat lain yang cocok ya. Benar kamu ingin meninggalkan tempat ini, anakku ya. Kamu anak raja yang nanti akan mewarisi tahta. Sudah kamu pertimbangkan kamu ingin meninggalkan tempat ini? Iya, Ibu ya. Saya tidak ingin menjadi raja. Kalau kamu ingin meninggalkan tempat ini, ada syarat yang berat sekali ya. Kamu harus melakukan sesuatu latihan ya yang keras selama 16 tahun. Siap. Mulai sekarang anakku ya, walaupun kamu ini bukan orang bisu ya, tapi bersikaplah seperti orang bisu. Jangan ngomong, jangan mengeluarkan suara. Lihat enggak? Kalau Anda tidak sanggup untuk melatihnya. Walaupun kamu tidak buta, tapi berpura-puralah seperti orang buta. Walaupun kamu punya penciuman yang sempurna, tapi berpura-puralah tidak punya penciuman yang sempurna. Pengecap yang tidak sempurna, dan penglihatan yang tidak sempurna. Kalau latihan ini kamu lakukan ya, saya rasa ya paling cepat 16 tahun sudah berhasil. Ya. Dilakukan ya. Dan di umur 16 tahun ya sesuai ramalan ibunya ini, ayahnya itu sudah merasa bosan rawat anak cacat, anak tuli, anak diot ya. Sampai diputuskan ya. Panglima istana ya, cari orang yang berani ya, bawa kereta ya ke dalam hutan yang jauh dari sini ya. Untuk apa Baginda ya? Gali lubang yang dalam ya, anakku itu dikubur ya, hidup-hidup. Ya. Tapi ya singkat cerita ya, di dalam hutan ini justru ya, mulai saat itulah dia menunjukkan ya, karena dia sendiri juga ragu apakah saya masih punya kekuatan ini ya. Saat apa pembawa kereta itu gali 2 meter dalamnya itu dia berdiri. Oh, ternyata saya masih bisa berdiri. Terus kereta itu diangkat dengan 2 jari ya. Ternyata kereta yang seberat itu enteng ya diangkat tuh. Oh, kalau begitu ya, kalau nanti pembawa kereta ini sudah naik ke atas dan saya dipaksa ya pulang ya, saya lebih baik bergulat di tempat ini ya.
untuk mempertahankan supaya tetap tinggal di tempat ini. Ini ya. Ini ya latihan yang mendatangkan manfaat yang besar. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, bagaimana cara melatih keseimbangan ya? Kalau Anda misalnya seorang pengusaha, ya, usahanya itu tidak maju ya, karena mungkin usaha di tempat itu kurang tepat menjual ini, jual yang Anda jual itu ya. Kemudian Anda melihat kesempatan ya, ada satu usaha ya, yang mungkin harus melengkapi usaha Anda ini ya, supaya lebih laris ya, lebih maju usahanya. Kira-kira apa yang harus ditempuh? Anda mau menambah barang-barang tidak? Kalau misalnya kesempatan itu ada. Ya. Kenapa Anda setuju ya kalau orang hidup ini sebagai bekal untuk menjalani hidup ini orang harus punya pendidikan yang tinggi? Apa pertimbangan Anda? Apa pertimbangannya? Duh, jangan asal ikut-ikutan loh ya. Saya setuju. Nanti anak saya sekolahkan yang tinggi. Tapi ikut-ikutan, nggak punya pemahaman. Apa alasannya? Alasannya apa? Karena Sang Buddha mengatakan ya berkah utama itu adalah salah satunya memiliki pengetahuan dan keterampilan. Betul enggak? Memiliki pengetahuan ini berarti sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan itu patut dilakukan. Mestinya anak-anak juga bisa melihat ya, orang-orang sukses itu sebagian besar juga punya pendidikan yang tinggi. Ya. Sehingga anak Anda mau berkorban memberikan biaya yang tidak kecil ya, anaknya didorong sedemikian rupa ya, karena Anda melihat ya ada manfaat yang lebih besar yang akan didapatkan dengan memiliki pengetahuan yang tinggi. Walaupun banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh anak yang belajar itu. Ya. Tapi hal itu dilakukan ya. Karena apa? Ya melihat ya di sana ada kebahagiaan, keberhasilan yang lebih menjanjikan. Benar enggak? Demikian juga saudara sekalian ya. Kalau misalnya kita hidup ini punya gaya ya, kebahagiaan yang dicari itu hanya sebatas ya pemuasan-pemuasan indria ya. Seperti apa pemuasan indria? Ya. Dia merasa happy ya saat apa? Misalnya tubuhnya sehat. Ya. Anda senang kalau tubuhnya sehat, tapi bagaimana kalau tubuhnya sakit? Nggak seneng ya biasanya ya. Waduh, pikirannya jadi kacau ya. Lalu Anda tahu enggak secara logika kalau orang hidup itu enggak mungkin sehat terus? Tahu tidak? Kenapa Anda tidak punya pemikiran ya mencari kebahagiaan yang lebih tinggi dari itu? Dari sekedar hanya kebahagiaan kesenangan indriawi ya. Kenapa? Kalau misalnya Anda seneng ya misalnya ya, bisa kumpul sama teman-teman ya. Nanti kalau sendirian jadi kayak orang kesepian ya. Enggak ada kegembiraan yang muncul misalnya. Ya. Orang hidup itu kan
Yang namanya kesenangan kan seperti itu sifatnya ya. Sangat rapuh ya. Sangat rapuh ya. Ini karena orang itu umumnya ya kebahagiaannya hanya seputar situ ya. Ini yang dilihat orang bijaksana itu seperti orang yang berdiri di atas tanah yang tidak kokoh ya. Kalau tidak punya pemahaman yang lebih mendalam, hidupnya akan diombang-ambingkan ya oleh 8 kondisi kehidupan ya. Apakah mungkin ya kalau misalnya Anda seorang pengusaha itu untung terus? Tidak mungkin ya. Apakah mungkin Anda ini sehat terus? Tidak mungkin. Apakah mungkin Anda akan berkumpul dengan anak-anak terus? Tidak mungkin, saudara. Ya. Jadi ini termasuk pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang yang batinnya berkembang. Ya. Seperti misalnya Bante Mahakassapa. Ya. Bante Mahakassapa itu kan seorang murid Sang Buddha yang sangat unggul di dalam hal di dalam hal menjalani hidup sebagai biku tangga, biku hutan, ya, sangat unggul ya, dan dia bisa menjalankan dengan sempurna. Ya. Nah kehidupannya yang lampau ya, pernah lahir menjadi seorang putra Brahmana yang sangat kaya ya. Ayahnya itu kekayaannya sangat banyak sekali ya. Tapi di usia setengah baya ya, ayah ibunya ini meninggal. Dan dia mewarisi kekayaan yang begitu banyak itu, kalau anak mungkin seneng ya, anak-anak sekarang. Tapi yang bakal Bante Mahakassapa ini malah merenung begini ya. Iya, ibu saya, ayah saya bekerja siang malam dengan sungguh-sungguh ya. Hampir tiap hari bekerja, mengumpulkan kekayaan sudah berhasil dikumpulkan sekian banyak. Tapi meninggal sedikit pun tidak ada yang dibawa. Dan saya lihat meninggalnya juga dengan khawatir ya, dengan gelisah ya. Ini keadaan batin yang mestinya saya pahami bahwa orang punya batin yang kualitasnya seperti ini tidak bagus. Lalu ya karena ada perenungan seperti itu, dia memutuskan menjadi pertapa. Dia memutuskan ingin menjadi pertapa, pergi ke Gunung Himalaya ya. Sebelum pergi dalam jangka waktu kira-kira bulanan itu dia bagi-bagi kekayaan. Bagi-bagi siapa yang mau minta satu gerobak ya dikasih satu gerobak ya. Bagi-bagi sampai habis ya. Dia kemudian bawa pakaian ya, selembar ya, pergi ke Himalaya. Di Himalaya dia bertapa siang malam ya. Dan apa yang dituju keseimbangan ini ya, keseimbangan batin bisa dicapai dengan sempurna. Karena dia objek meditasinya itu objek keseimbangan. Cara melatihnya gimana ya? Kalau biku ya dianjurkan oleh Sang Buddha, kalau makan ya harus ada perenungan. Ya. Anda kalau makan ada perenungan enggak? Kadang-kadang umat itu bertanya ke Bante, pertanyaannya lucu. Ya. Bante ya, kalau umat-umat lain itu kan kalau makan ada doanya. Ya. Kita ini ada doanya enggak, kok enggak pernah diajari berdoa saat makan. Ya. Loh, siapa bilang enggak pernah diajari ya? Kamu pernah jadi samanera belum ya? Belum Bante ya, makanya jadi samanera ya. Kalau sudah jadi samanera itu diajari ya. Leduk, iso diajarkan sekarang enggak Bante ya? Ya, saya ajari, tapi nanti kamu jadi samanera nyusul ya.
Doanya makan dalam agama Buddha itu ya, pati sangka yoniso aharang pati sewami, newa dawayana madayana mandanayana wibusanaya, yawa dewa imasa kayasa titiya ya panaya wihing suparatia brahmacarya nugaya. Itik purananca silawit danang wiharo cati gitu ya. Yang terakhir ya. Artinya apa ya? Saya makan makanan ini ya bukan untuk memabukkan, bukan untuk memabukkan pikiran ya, bukan untuk kesenangan pikiran ya, bukan untuk menggemukkan tubuh ya, bukan untuk apa? Supaya ketagihan. Tapi saya makan makanan ini adalah untuk supaya tubuh ini ada energi yang cukup dalam menjalani hidup satu hari ini. Untuk mempertahankan kehidupan suci. Ya, ini untuk para pertapa. Ya. Ini perenungan. Artinya apa ya? Jangan, karena biku itu kan kebahagiaan dicari kan bukan kebahagiaan indriawi ya. Loh, nanti kalau jadi biku kebahagiaan indriawi yang dicari kesasar ya. Kalau ingin mencari kebahagiaan indriawi ya di sana ya, bukan di sini. Ya. Jadi termasuk pola makan ya harus berbeda ya. Perenungan ini pada intinya adalah ya, kalau ada rasa yang menyenangkan ya jangan mempengaruhi, latih supaya tidak mempengaruhi pikiran. Kalau misalnya yang dimakan itu tidak menyenangkan, latih supaya tidak menguasai pikiran. Ini latihan keseimbangan. Ini latihan pengembangan batin supaya menuju keseimbangan. Demikian juga ini kan melalui mulut ya. Demikian juga melalui badan ya. Kalau misalnya berbaring itu empuk ya, jangan lupa diri. Nanti sebentar-sebentar dipanggil kasur ya. Ya. Kasur bisa memanggil ya. Coba kalau Anda meditasi di ruang tidur. Ini kan ngawe-ngawe ya kalau bahasa Jawa. Ya. Jadi kalau berbaring di tempat tidur yang empuk, yang lembut, jangan kemudian pikiran ini terkuasai, ya. Terlena maksudnya ya, lengah ya. Kemudian ada keserakan yang muncul. Ya. Kalau misalnya dibiasakan begitu, ya, waduh ini baru cocok untuk saya misalnya. Ya, misalnya dibiasakan begitu, nanti kalau misalnya ke daerah misalnya tidurnya hanya menggelar tikel, saudara, waduh, bekal apa yang digunakan untuk bisa tidur satu malam? Kalau misalnya hanya tikel, ini umatnya tidak pengertian ini, ya. Ngomel ngedumel ya. Ya. Karena memang latihannya mestinya tidak seperti itu ya. Misalnya tidur di tempat yang kasar ya, latih batinmu supaya tidak terganggu ya. Itu adalah kesempatan kan. Kan latihan supaya efektif itu kan saat tubuh ini misalnya sedang menjalani seperti itu ya dilatih. Saat pendengaran ini sedang mendengar ya dilatih ya. Indria-indria ini sedang kontak dilatih ya. Sehingga latihannya sangat efektif. Sangat sering dilakukan, semakin sering ya akan semakin bagus ya. Ini ya yang akan membawa ya seseorang bisa mencapai keseimbangan batin. Dan keseimbangan batin ini kebahagiaan yang jauh lebih luhur ya ketimbang kebahagiaan kesenangan indriawi. Ya. Kadang-kadang orang-orang duniawi ya, artinya orang yang menempuh keduniawian ya. Yang namanya cinta itu kan memang
yang ngolah kan diri sendiri ya. Ya kan? Cinta Anda itu akan sebesar apa kan tergantung Anda yang ngolah ya. Mau dibatasi apa mau sepenuhnya ya. Katanya saya lebih mencintai kamu daripada mencintai diri sendiri. Ada orang pernah ngomong seperti itu ya. Berarti cintanya yang diberikan kepada orang yang dicintai ini memang lebih besar ya. Tapi itu hanya kesalahpahaman. Maksud saya itu sebenarnya mencintai orang lain itu tidak bisa lebih dari mencintai diri sendiri. Ya. Karena apa ya? Karena kalau misalnya seseorang sangat mencintai orang itu ya dan dia ingin mendapatkan rela menempuh apa saja itu sebenarnya hanya untuk memenuhi keinginannya. Betul enggak? Bersikap yang lembut supaya dia tersentuh ya. Apa saja yang diminta mungkin diberikan ya. Itu semata-mata hanya untuk memenuhi keinginannya. Betul enggak? Lah bagaimana bisa melampaui cinta ke diri sendiri? Itu hanya kesalahpahaman. Saudara sekalian ya, saya sudah lama khotbahnya. Jadi latihannya kira-kira seperti itu ya, agar seseorang bisa mendapatkan ya kebahagiaan hidup yang lebih tinggi, lebih luhur. Ya. Ya. Ini apa? Sebenarnya cara hidup orang bijaksana ya, yang bisa dilihat oleh siapapun dan bisa dilatih ya oleh siapapun ya, agar di dalam kehidupan ini ya bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar berharga, yaitu keseimbangan batin. Di depan ya Bante nyuplik dari Dhammapada Bunga Rampai ya, syair atau ayat 290 ya, mata suka paricaga ya, pase cewi pulang sukang ya. Caci mata sukang diru sampai sangwi pulang sukang ya. Kalau seseorang itu dengan melepaskan kebahagiaan rendahan ya, dia bisa melihat dan mendapat kebahagiaan yang agung ya. Mestinya orang bijaksana itu melepaskan kebahagiaan yang rendahan itu supaya bisa mendapat kebahagiaan yang lebih luhur. Ini makna syair tersebut ya. Semoga ya apa yang saya sampaikan ya memberi pemahaman ya dan menambah semangat bagi Anda semua ya dalam mempraktikkan dhamma ya, agar bisa mendapat sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini ya. Hidupnya lebih maju, lebih damai, lebih bahagia. Sapi sata bantu sitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.